Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ramdan Adi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang nilai mutlak ya. Yang akan kita bahas adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalian tentu sudah tahu ya perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan simbolnya itu pasti tanda sama dengan. Kalau misalnya pertidaksamaan berarti simbolnya bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari atau sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Nah, kita akan membahas atau menerapkan juga simbol dari keempatnya itu. Nah, secara umum pertidaksamaan nilai mutlak itu memenuhi sifat berikut ini. Yang pertama, jika ada A lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X itu kurang dari atau sama dengan A ya, maka X itu kurang dari atau sama dengan A dan X nya itu lebih dari atau sama dengan min A. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka sebenarnya tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan itu. Kita lihat di sini A-nya kurang dari 0, berarti nilai A-nya kan negatif. Padahal di sini A itu lebih besar daripada nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak itu kan pasti positif, sehingga tidak mungkin nilai negatif ini lebih besar daripada nilai mutlak X. Jadi tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan itu. Yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A dan A lebih dari 0, maka X nya lebih dari atau sama dengan A atau X nya kurang dari atau sama dengan min A. Jadi kalau misalnya kita ambil yang positif, berarti A-nya itu positif, tandanya lebih dari. Kalau yang negatif berarti A-nya kurang dari, A-nya negatif ya, tandanya kurang dari, seperti itu. Nah, selanjutnya sifat-sifat yang memuat pertidaksamaan. Yang pertama, nilai mutlak X plus Y itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kedua, nilai mutlak dari X plus Y itu lebih besar daripada nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Oke, sekarang kita coba buktikan dari yang nomor 1 ini ya, dan nomor 3 ya, sifat nomor 1 dan 3. Oke, contohnya di sini nilai mutlak X kurang dari 5 ya. Kalau nilai mutlak X kurang dari 5 berarti kita misalkan kita ambil bilangan berapa di sini yang nilainya kurang dari 5, misalnya 4 kita mutlakkan berarti nilainya juga 4 ya. Berarti kita arsir di sebelah kirinya 5. Kemudian yang nilai negatif berarti nilai negatif yang lebih kecil daripada min 5, berarti yang lebih besar ya. Berarti min 4, min 3, min 2, min 1. Berarti min 4 dimutlakan hasilnya 4. Berarti di bagian sebelah kanannya min 5. Sehingga ketemu di sini ya. Pertidaksamaan dari nilai mutlak X kurang dari 5 adalah X kurang dari 5 dan X lebih dari min 5. Ini juga berlaku ketika tandanya kurang dari atau sama dengan. Ini harusnya kurang dari atau sama dengan ya tandanya, maka menjadi X kurang dari atau sama dengan 5, X lebih dari atau sama dengan min 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang lebih dari, nilai mutlak X lebih dari 5, maka kita misalkan ambil bilangan berapa kira-kira yang lebih dari 5, misalnya 6, 7, 8 misalnya, dimutlakan maka hasilnya akan tetap nilai positif. Itu berarti bagiannya adalah yang di bagian kanannya tanda 5 ya, yang diarsir. Kemudian yang negatif berarti negatif 6, negatif
7 dan seterusnya. Berarti di bagian kirinya negatif 5 karena lebih kecil daripada min 5. Berarti tandanya dari nilai mutlak X lebih dari 5 hasilnya adalah X lebih dari 5 atau X kurang dari min 5. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Kalau di sini kurang dari tidak ada sama dengannya, berarti di hasilnya juga tidak ada sama dengannya. Sehingga kalau di sini tandanya ada sama dengan, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 5, maka di sini hasilnya juga memuat sama dengan, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan interval X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x min 7 kurang dari 3. Oke, cara yang pertama kita buat nilai mutlak 2x min 7 kurang dari 3 ini sesuai dengan sifat yang di bagian atas tadi ya. Berarti kita ambil 2x min 7 di bagian tengah, kemudian batasnya ya yang positif dan negatif, berarti positif sebelah kanan, negatif di sebelah kiri. Ya, sekarang tugas kita gimana caranya membuat yang bagian tengah ini hanya X. Berarti min 7 kita pindah ruas ya. Caranya berarti ketiga ruasnya kita tambah 7. Kalau yang tengah min 7 ditambah 7 kan hilang. Berarti kalau tengah tambah 7, ruas kanan dan ruas kiri juga ditambah 7. Berarti 3 tambah 7 10, min 3 tambah 7 4, yang tengah 2x. Sekarang berarti kita bagi dengan 2, berarti 2x dibagi 2x, 4 bagi 2 2, 10 dibagi 2 5, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke cara yang lainnya, yaitu cara dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Ini hampir sama dengan saat kita membahas persamaan nilai mutlak, ada cara mengkuadratkan kedua ruas ya. Oke, ada soalnya sama, nilai mutlak 2x min 7 kurang dari 3. Berarti ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Setelah itu yang bagian ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti awalnya positif menjadi negatif. Berarti 2x min 7 dikuadratkan, min 3 kuadrat kurang dari 0. Kalian ingat ketika ada a kuadrat min b kuadrat, maka bisa kita ubah menjadi a plus b dikali a min b, gitu ya. Maka kita misalkan 2x min 7 itu a, 3-nya itu b, maka a kuadrat min b kuadrat menjadi a min b dikali a plus b kurang dari 0 ya, sehingga menjadi 2x min 10 dikali 2x min 4 kurang dari 0. Sekarang kita buat pembuat nolnya. 2x min 10 pembuat nolnya berarti menjadi x-nya 5. 2x min 4 pembuat nolnya berarti x-nya 2. Kita masukkan dan kita gunakan x5 dan 2 ini sebagai patokan dalam garis bilangan. 2 di sini 5 ya. Sekarang kita cocokkan, kita ambil misalnya bilangan 0. Kalau kita ambil bilangan 0, 0 ini ada di bagian kiri, berarti kita masukkan 2 dikali 0 0, 0 min 10 min 10 dikali 2 kali 0 min 4 min 4, berarti min 10 min 4 hasilnya 40. Berarti di sini positif karena positif hasilnya ya. Kalau di bagian kiri positif berarti tengah negatif, kanan positif. Sekarang kita lihat yang diminta adalah kurang dari 0 di soal ini, maka yang kita ambil adalah yang negatif, sehingga penyelesaiannya x kurang dari 5, x lebih dari 2. Kita lanjut sekarang contoh nomor 2. Nilai mutlak dari 2x min 5 lebih dari atau sama dengan 3. Cara yang pertama berarti kita ingat tadi sifat yang awal ya. Silakan dilihat lagi sifat yang awal. 2x min 5 lebih dari atau sama dengan 3. Yang kedua berarti 2x min 5 kurang dari atau sama dengan min 3. Jadi kalau tandanya kurang dari berarti yang di bagian kanan di sini minus, kalau lebih dari berarti yang di bagian kanan di sini plus, gitu ya. Tinggal kita operasikan, berarti min 5 pindah ruas ke kanan, 3 tambah 5 8 ya, x-nya menjadi 4. Berarti x lebih dari atau sama dengan 4. Yang bagian kanan sekarang
min 5 pindah ruas ke kanan, berarti min 3 plus 5 sama dengan 2, berarti 2x kurang dari sama dengan 2, x nya kurang dari atau sama dengan 1, sehingga penyelesaiannya adalah x lebih dari atau sama dengan 4 atau x kurang dari atau sama dengan 1. Cara yang kedua sama, kita bisa memakai cara dengan mengkuadratkan kedua ruas, sama seperti soal yang pertama tadi ya. Hasilnya pun pasti akan sama, baik menggunakan cara definisi mutlak tadi atau cara dengan mengkuadratkan kedua ruas ya. Nanti silahkan dilihat yang bagian cara kedua ini. Hasilnya di sini x-nya 4, x-nya 1, berarti 1 dan 4 kita buat patokan di garis bilangannya. Nah, bedanya tentu kalian sudah pernah diajari waktu SMP, kalau misalnya tanda pertidaksamaannya tidak memuat sama dengan, berarti tanda bulatannya itu kosong. Kalau misalnya dia memuat sama dengan, berarti tanda bulatannya penuh, gitu ya. Tinggal kita cocokkan, kita ambil nilai 0, 0-nya kita masukkan ke sini persamaannya ya, berarti min 8 dikali min 2 sama dengan 16, sehingga di sini hasilnya positif ya. Berarti karena yang diminta adalah lebih dari, maka yang kita ambil yang positif, maka x kurang dari atau sama dengan 1, x lebih dari atau sama dengan 4. Kita masuk contoh nomor 3. Nilai mutlak dari 2x min 5 lebih dari nilai mutlak x min 2. Cara penyelesaiannya adalah dengan mengkuadratkan kedua ruasnya, sama seperti tadi ya, yaitu 2x min 5 dikuadratkan, kemudian yang ruas kanan x min 2 dikuadratkan, kemudian yang bagian kanan kita pindah ke ruas kiri, berarti jadi negatif, sehingga ingat tadi a kuadrat min b kuadrat jadi gimana? Jadinya a plus b dikali a min b. Jadi tinggal dicocokkan di sini ya. Kita masukkan lebih dari 0, berarti 3x min 7 dikali x min 3 lebih dari 0, sehingga x-nya sama dengan 7/3 atau x-nya sama dengan 3. Kita buat garis bilangannya. Berarti titiknya di sini 7/3, yang di kanan 3. Nolnya di mana? Nolnya di bagian kiri sini. Berarti kalau dimasukkan nilainya di sini positif ya. Sehingga penyelesaiannya adalah x kurang dari 7/3 atau x lebih dari 3. Oke, contoh keempat, nilai mutlak dari 2x min 5 kurang dari atau sama dengan x min 2. Cara penyelesaian yang pertama adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas tadi ya. Kita kuadratkan dulu. Oke, 2x min 5 dikuadratkan, kemudian x min 2 juga dikuadratkan, yang bagian kanan kita pindah ruas kiri, sama seperti tadi ya. Kemudian ingat a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b, atau dibalik a min b dulu baru a plus b, sama saja hasilnya ya. Tandanya di sini kurang dari 0, sehingga 3x min 7 dikali x min 3 kurang dari atau sama dengan 0, sehingga x-nya 7/3 atau x-nya sama dengan 3 ya. Sekarang kita lihat lagi yang bagian kanan di sini, itu x min 2 tidak dimutlakan. Kalau tidak dimutlakan gimana konsekuensinya? Kita lihat dulu di sini. Ini kan kurang dari ya, nilai mutlak yang di kiri kurang dari, padahal di sini ya itu nilai mutlak, berarti pasti positif. Kalau yang di bagian kiri tanda kurang dari itu positif, maka kanannya juga pasti positif, berarti x min 2 itu harus lebih dari atau sama dengan 0, berarti x-nya lebih dari sama dengan 2. Terus kita buat garis bilangannya, 7/3 di sini 3 ya. Terus tinggal dicocokkan ke pembuat nolnya tadi, kita cocokkan di sini boleh ya. Berarti min 7 dikali min 3 berarti plus 21, karena positif maka di bagian nolnya di sini juga positif, berarti di sini negatif, yang di bagian kanan positif. Terus 2-nya sekarang di mana? 2-nya di sini karena lebih dari x lebih dari 2, maka
dia anak panahnya dari garis bilangan ini ke kanan. Berarti kita lihat di sini ketemunya yang diarsir sudah sesuai, yaitu X di antara 7/3 dan 3. Oke, selanjutnya cara kedua bisa menggunakan definisi mutlaknya. Kalian ingat kalau 2x-5 dimutlakan, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama yang positif 2x-5, yang negatif berarti dikalikan negatif, berarti min 2x plus 5. Untuk syaratnya di sini ya sudah jelas ya, mungkin kalian 2x-5 lebih dari atau sama dengan 0, min 5 pindah ruas ke kanan jadi 5, berarti x-nya sama dengan 5/2, berarti syaratnya adalah x lebih dari sama dengan 5/2 dan x kurang dari 5/2. Berarti tinggal dimasukkan di bagian sini. Nilai mutlak dari 2x-5 yang positif berarti 2x-5 kurang dari sama dengan x-2, berarti x-nya kurang dari sama dengan 3. Kalau yang negatif gimana? Min 2x plus 5 kurang dari atau sama dengan x-2, berarti min 3x kurang dari sama dengan min 7, berarti x-nya lebih dari sama dengan 7/3. Tinggal masing-masing kita buat garis bilangannya, pasti bisa. Setelah kita buat masing-masing garis bilangannya, tinggal kita hubungkan. Atau sebenarnya kalau sudah paham, langsung buat garis bilangan penghubungnya juga bisa, gitu ya. Sehingga dari sini ketemu penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah x-nya di antara 7/3 dan 3. Jadi sesuai dengan contoh dengan cara yang pertama tadi ya. Dari contoh-contoh di atas sebenarnya dapat diambil bentuk perubahan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, kalau ada nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx, maka bisa diubah menjadi fx plus gx dikali fx min gx ya. Tadi ini ingat a plus a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. Ini pengaplikasiannya ya. Begitu juga dengan kalau tandanya kurang dari sama. Sekarang gimana kalau di sini bentuknya pecahan, maka kita kalikan gx dengan k ya, karena kali silang. Berarti menjadi k dikali gx. Setelah itu caranya sama, tinggal gx-nya kita ganti dengan k dikali gx ya. Begitu juga dengan kalau tandanya kurang dari ya. Oke, cukup itu yang saya sampaikan untuk penjelasan dari pertidaksamaan nilai mutlak. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.